Shalom, selamat pagi keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keluarga kerajaan surga, amin. Pagi hari ini aku mau bercerita seperti biasa. Mudah-mudahan ceritaku menginspirasi. Terus sudah 6 hari ini aku gak bikin video gitu ya, karena 6 hari aku sakit. Ya lumayan karena meriang, karena itu ya pusing banget ya, di sini tuh pusing banget. Sebenarnya nggak ada alasan, tapi ya begitu. Aku nggak mau bilang karena aku manusia, nggak, memang alasan aja gitu ya. Oke, biasa aku mau bercerita pendek. Semoga ini menginspirasi juga, memotivasi gitu ya. Aku kasih judul ketika Tuhan berkata gitu ya. Jadi ada seorang ya umurnya middle lah ya, gak terlalu muda, gak tua juga gitu ya, umur 30 mungkin ya. Gini, kebetulan dia sakit dan saat itu dia ada di meja operasi. Sepertinya dia kayak melihat sesuatu yang indah dan dia berpikir begini, waduh, gue udah sampai ke surga nih, mungkin ini yang namanya surga gitu ya. Berarti aku sudah mau menemui ajalku gitu katanya. Lalu Tuhan berkata, ada sesosok sangat putih, sangat wibawa, dan dia menyangkanya itu pasti Tuhan deh. Nah, dari dialah muncul kalimat seperti ini, tidak, kamu tidak akan menemui ajalmu hari ini, karena kamu akan hidup 30-40 tahun lagi. Nah, akhirnya dia sembuh gitu ya. Pendek cerita, dia sembuh. Dan apa yang dilakukannya pertama kali waktu dia sembuh, karena dia seperti mendapat angin surga, dan memang itu mungkin dari surga. Tuhan berkata bahwa dia akan hidup 30-40 tahun lagi. Lalu dia punya rencana gitu ya. Dia mau permak mukanya, dia mau permak badannya semua, lipetan-lipetan lemak, apalah namanya ya. Dia mau permak. Akhirnya benar dia lakukan itu. Dia operasi ini di salah satu rumah sakit terkenal gitu ya. Dia operasi muka, dia operasi badan, dia operasi ini gitu ya. Nah, suatu ketika dia sudah sembuh dari operasi-operasi itu, dia mau pulang nih ceritanya. Tahu nggak, pada saat dia keluar dari rumah sakit, entah gimana itu kejadiannya begitu cepat, dan dia keluar ditabrak oleh ambulan dan mati. Ajalnya tiba gitu ya, mati. Dan kemudian dia menghadapi, ini singkat cerita, dia menghadapi takhta pengadilan Allah dan berkata, Tuhan, mengapa engkau panggil saya sekarang? Katanya gua 30-40 tahun lagi hidup Tuhan. Kenapa pada saat-saat saya mau menikmati kesenangan saya, dan saya sudah berpikir sejak saya keluar dari rumah sakit yang pertama, Tuhan mau beri hidup saya 30-40 tahun lagi. Saya mau melakukan segala yang membuat saya bahagia, saya senang, mau melakukan apa kesenangan saya gitu loh. Tapi Tuhan panggil saya sekarang. Gimana sih Tuhan? Janjinya 30-40 tahun lagi. Langsung Tuhan bilang ini, oh, jawab Tuhan, maaf, saya tidak mengenal Anda. Waduh, gimana tuh kalau kita menghadapi takhta pengadilan Allah, lalu Allah bilang seperti itu. Tuhan bilang gitu, lu siapa ya? Ada apa ya kesini? Gitu mungkin. Ini bahasa saya loh ya, jangan nanti diartikan lagi kok gitu sih Tuhan, kok gitu. Enggak. Nah, aku mau tunjukin
ayatnya ya. Gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa hubungannya sama yang tadi, ya kan? Ketika kita menghadapi maut, ya, kadang-kadang kita mungkin pada saat itu orang tersebut itu melakukan yang namanya berdoa, mengucap syukur mungkin, ataupun mengeluh mungkin ya. Tuhan, kenapa aku begini Tuhan? Memanggil-manggil nama Tuhan. Pasti karena dia berada di meja operasi, sedang mengalami sakit, entah itu sakit stroke, sakit kanker, sakit apapun gitu ya. Tapi dia sedang menghadapi maut gitu. Pasti dia akan banyak memanggil nama Tuhan, 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 Tuhan. Nah, Tuhan berbicara di situ bahwa engkau akan hidup 30 sampai 40 tahun lagi. Tapi dia sudah berpikir lain. Dia mempergunakan yang Tuhan kehendaki, umurnya 30 40 tahun. Tuhan menghendaki dia hidup dengan benar, pastinya nggak mungkin dengan seperti yang dia pikirkan dia akan melakukan kesenangan-kesenangan duniawi dengan karena aku mau hidup 40 tahun lagi, aku mau melakukan kesenangan-kesenangan yang aku mungkin belum lakukan. Enggak, Tuhan memberikan kita hidup itu untuk menjalankan perintah-perintahnya. Satu, kedua pasti Tuhan menginginkan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan semua kebenaran-kebenaran firman, bukan untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi gitu. Pasti Tuhan, gimana ya, kalau aku dibilang gini, pada saat aku menghadapi maut, terus tahu-tahu Tuhan bilang, enggak, 2 tahun 3 tahun lagi lah kamu masih hidup lah, gini-gini. Apa yang kamu lakukan? Pasti akan melakukan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, bukan berpikir sebaliknya gitu loh. Apa yang terjadi sekarang orang itu? Tuhan gak mengenalnya, karena Tuhan menghendakinya apa gitu kan. Walaupun tidak disebutkan di sini, pasti Tuhan berbicara seperti itu. 30 tahun, 40 tahun lagi kamu hidup, kamu harus melakukan kebaikan. Kamu harus melakukan perintah-perintahnya, ketetapannya. Ketetapannya itu apa? Satu loh ya, ketetapan Tuhan itu ternyata apa? Lahiriah kita, ketika kita dilahirkan seperti apa, itulah kita, jangan dirubah-rubah. Itu suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kita itu unik loh satu sama lain. Ketika kita operasi nih ya, bayangin operasi satu dokter, kamu dengan temanmu datang bersama-sama, otomatis bisa dibikin sama. Sedangkan kita dilahirkan itu unik dan sempurna menurutnya, menurut Tuhan Yesus. Kenapa kita rubah-rubah? Itu suatu ketetapan loh. Kita lahiriah ini, kita seperti ini mukanya, kita seperti ini badannya. Kalau badan mungkin masih bisa di adjust ya, kita diet, kita itu jadi kurus, kita enggak diet, kita jadi gemuk, itu pilihan. Tapi bentuk hidung, bentuk mata itu suatu ketetapan, Tuhan menetapkan seperti itu. Tapi dilanggar gitu loh. Itu baru 2 orang yang datang misalnya ya, jadi sama. Bayangkan seluruh dunia datang ke dokter yang satu itu. Katanya Tuhan, ini siapa, kok kembar semua, katanya ini siapa, namanya siapa gitu ya. Ayat itu begini ya, nih, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Begitupun kita dalam pelayanan. Ironis banget ketika selama hidup di dunia itu kita bekerja keras, beribadah, melayani, kasih perpuluhan, aktif di berbagai kegiatan sosial ya. Namun ketika sampai ke takhta pengadilan Tuhan, dia berkata, "Nyala, aku tidak mengenal engkau." Gitu. Bisa terjadi kan orang yang tadi mungkin melanggar ketetapan-ketetapan Allah, seperti kita lahir di tahun bulan apa tuh, hari
terus hidung kita begini, mata kita begitu, ini itu ketetapan Allah. Kita nggak bisa nyetak hidung itu harus tahu-tahu hidungnya tinggi kita cetak dari dalam, nggak bisa. Itu ketetapan Allah. Tapi ketika kita menghadapi takhta, kita sudah kegiatan sosial, sudah perpuluhan, sudah berdoa, sudah kan gitu. Tapi engkau melanggar ketetapan Allah. Jangan sampai pada di tahta pengadilannya terus dia bilang, "Enyalah, aku tidak mengenalmu." Kayak apa tuh ya, gitu ya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sangat sederhana ya. Tuhan itu melihat hati. Tuhan mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal hati kita sendiri. Tuhan itu melihat motivasi dan kesungguhan hati kita. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan beroleh rahmat-Nya, namun mereka yang dengan ketulusan dan punya motivasi yang benar menerima Dia dan menyerahkan hidupnya ada dalam bimbingan dan kehendak-Nya. Itu di Matius 7 ayat 21 ya. Jadi ketika kita sudah berdoa, sudah apa, tapi kita melanggar ketetapan apa ya, ketetapan itu ya, yang sudah ditetapkan sama Tuhan sejak kita lahir, itu apa biasanya? Nah itu jangan dirubah. Jangan dirubah. Yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa itu tuh, bahkan talenta pun sudah diberi. Nah itu dikembangkan. Sifat kita, sikap kita, kerohanian kita, itu kita bisa tambah. Harusnya lebih tambah ya, tidak berkurang. Tapi ketetapan Tuhan mulai dari tanggal lahir kita, mulai dari kita dilahirkan seperti apa, hidung kita seperti apa, muka kita seperti apa. Kalau rambut, oke lah ya, ini rambut sudah putih juga. Saya tidak berniat untuk ngecat. Saya udah umur separuh abad, tapi akhirnya saya tambahin lah warna ya, tidak untuk merubah, karena warna kan bisa pudar begitu. Tapi saya tidak kalau cat mungkin bukan ya merubah penampilan ya, tapi tidak ini. Tapi saya juga belum tahu ini melanggar ketetapannya. Saya akan cari tahu melanggar ketetapannya dengan merubah cat rambut ya, yang sudah ditetapkan. Karena ini kalau sudah putih begini ya, tapi untungnya nggak putih ya, silver gitu loh. Jadi anak-anak sekarang kan maunya malah di silverin ya. Kalau saya alami, saya silver begini karena sudah ketambahan itu, dia sudah memanjang. Tadinya memang saya apa ya ini ya, kayak ini kalau saya ubannya itu nggak panjang, jadi segini aja. Nah sekarang coba sih, masa sih dia nggak panjang-panjang, akhirnya yang di bawah yang saya rubah warnanya seperti yang di atas gitu. Itu pun saya melanggar ketetapannya ya. Saya sedang belajar, tetap aja kita belajar gitu ya. Tapi kalau yang ekstrim merubah bentuk wajah, mungkin kalau dikurangin lemaknya gini mungkin saja. Tapi tekstur ini, bentuk tekstur ini kalau dirubah, apalagi yang hidungnya udah gitu, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan Tuhan masih mengenali ya. Oke, gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang dan memotivasi. Kiranya Tuhan masih mengenal kita dan masih mau mengenal kita ketika kita berbalik kepadanya, bertobat dan berbalik. Itu mudah-mudahan Tuhan Yesus masih mau mengenal kita. Jangan sampai kita datang ke hadiratnya terus dia tidak mengenal kita. Tuhan Yesus memberkati.